Pria ini bertemu dengan seorang perampok. Ia dengan sukarela menyerahkan dompet dan jam tangannya. Perampok itu bersikeras mengambil cincin pertunangan istrinya. Dan sebuah tembakan yang tidak disengaja menewaskan istrinya. Dalam keputusasaan, Alex memeluk erat tubuh istrinya. Namun setelah itu, Alex tidak menelepon polisi. Juga tidak membalas dendam kepada perampok tersebut. Sebaliknya, ia tinggal di rumah, terus-menerus menghitung persamaan fisika dan matematika yang rumit. Didorong oleh bakat dan obsesinya, Alex menghabiskan 4 tahun untuk membangun sebuah mesin waktu. Ia mengatur mesin waktu ke hari ketika istrinya meninggal, lalu menarik tuas untuk memulai perjalanannya melintasi waktu. Mesin waktu mulai beroperasi, dan jarum jam mulai berputar mundur. Saat Alex membuka matanya, ia benar-benar melihat istrinya yang telah meninggal. Ia memeluk erat istrinya yang telah lama dirindukan. Tetapi ia tahu bahwa ini belum saatnya untuk merayakan. Ia segera menjauhkannya dari tempat perampok bersenjata itu berada, namun ia tetap tidak bisa menahan diri untuk membelikan istrinya seikat mawar favoritnya. Dalam jeda singkat itu, istrinya tidak sengaja tertabrak kereta kuda dan kembali meninggal. Setelah itu, Alex terus-menerus membalikan waktu, namun istrinya tetap meninggal karena berbagai penyebab. Ia tidak bisa memahami alasannya, sehingga memutuskan untuk pergi ke masa depan guna mencari jawabannya. Kali ini, ia melihat dunia masa depan. Ia menyaksikan ledakan revolusi industri otomotif, pakaian manekin di etalase yang perlahan menjadi semakin pendek, dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang dari tanah. Pesawat terbang muncul di langit, dan manusia bahkan mendirikan sebuah basis migrasi raksasa di permukaan bulan. Alex akhirnya tiba pada 2030. Ia pergi ke sebuah perpustakaan holografik untuk mencari jawaban, di mana ia bertemu dengan AI. Ia segera bertanya mengapa perjalanan waktu tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi AI itu menjawab, karena perjalanan waktu itu mustahil, kamu tidak bisa mengubah masa lalu karena tidak menemukan jawaban yang diinginkannya. Alex memutuskan untuk melanjutkan perjalanan waktunya demi mencari jawaban di masa depan yang lebih jauh lagi. Namun kali ini, mesin waktu mengalami getaran aneh, dan Alex harus berhenti pada tahun 2037. Pada masa itu, ia mendapati bahwa kota yang ramai telah menghilang dan digantikan oleh tanah tandus penuh reruntuhan. Dua petugas polisi mengatakan kepadanya bahwa proyek kolonisasi bulan telah gagal dan bulan akan segera meledak. Alex tidak mengikuti para polisi ke tempat perlindungan, sebaliknya ia kembali ke mesin waktunya untuk terus menuju masa depan. Namun tiba-tiba gempa bumi terjadi membuat Alex pingsan, sementara mesin waktu terus berjalan. Setelah waktu yang lama, jam berhenti pada tahun 827 Pada masa ini, akibat ledakan bulan, sebagian manusia bertahan hidup di bawah tanah, dan pemimpinnya bisa melihat masa depan, serta telah hidup selama ribuan tahun. Ketika Alex bertanya mengapa ia tidak bisa mengubah masa lalu melalui perjalanan waktu, pria itu memberikan jawabannya, kematian istrimu adalah alasan mengapa mesin waktu itu ada. Jika kematian itu tidak pernah terjadi, mesin waktu juga tidak akan pernah ada. Karena itu, masa lalu tersebut tidak bisa diubah.